Oke, jadi kalau misalnya ini data di 5 tahun belakangan, transaksi SaaS crypto industry di 5 tahun terakhir ini meningkat. Jadi kalau pada tahun 2023 sempat, berkurang, di 2024 marketnya kembali bullish dan diprediksi pada tahun ini pun akan kurang lebih sama, jadi meningkat. Dari jumlah user kripto pun yang di bawah ini yang hijau, investornya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dari 2024 ada 22,9 juta kripto investor di Indonesia saja ya ini katanya. Jadi ya marketnya ini didorong oleh populasi anak muda yang banyak di Indonesia, terus, minat investasi terhadap aset digital terutama kripto yang meningkat dan juga, internet yang semakin merata di Indonesia. Hal ini juga dipicu karena, masuknya institusi besar seperti BlackRock, JP Morgan, dan Fidelity di Amerika Serikat masuk ke industri kripto ya melalui ETF di sana. Ini tentunya membuka peluang lebih untuk ke industri kripto di Indonesia. Kalau dilihat dari data TRM Labs, data yang dirilis 2024 ini, crypto transaction meningkat 56% jumlah volumenya. Namun bisa dilihat kalau illicit funds itu berkurang 24%. Jadi ini menunjukkan kalau crypto itu semakin mature dan lebih terkontrol. Jadi ini secara global, bukan cuma di Indonesia saja. Dari, industri kripto sendiri di Indonesia saat ini semakin kuat dengan diimplementasikannya regulasi-regulasi seperti KYC, anti money laundering, dan juga transaction monitoring. Kita juga di Toko Kripto, bekerjasama dengan banyak local listis, regulator, dan juga asosiasi-asosiasi. Kita bersama berkenan akan kerja untuk industri kripto yang lebih kuat dan tujuannya untuk memberantas penyalahgunaan aset kripto. Lalu kita juga punya, anti phishing code. Jadi kalau misalnya ini kurang lebih kalau Black Pigeon misalnya, email resmi dari toko kripto ada kode uniknya di mana user bakal dengan mudah mengautentikasi, "Oh ini emailnya asli nih." Lalu ada proof of result, ini adalah fitur juga dari toko kripto bisa dilihat, di aplikasi dan web kalau toko kripto ini punya dana cadangan untuk, yang dipisahkan dari dana nasabah dan juga dana operasional umum. Selain itu kita juga punya verifikasi berlapis untuk keamanan akun pengguna, jadi ada two factor authentication yang dikedepankan. Lalu kita juga di backend ada transaction monitoring, ini untuk memantau aktivitas-aktivitas yang mencurigakan secara proaktif ya. Jadi kalau misalnya ada mencurigakan ini langsung ada alert tuh. Terus yang terakhir bersama dengan Fida kita berkolaborasi untuk memperkuat, verifikasi identitas digital di proses KYC. Jadi, serangan yang tadi disebutkan Pak Ardi sebelumnya, banyak memang, menggunakan, deepfake dan AI. Kalau dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Elliptic pada tahun 2024 di Asia Tenggara saja penggunaan deepfake dan AI ini meningkat 40% ya. Jadi ini yang relevan untuk crypto fraud. Jadi kalau untuk industri lain mungkin katanya bisa lebih. Jadi bagaimana Tokopedia itu mengatasi gitu, menangani masalah-masalah ini, kita bekerja sama dengan Fida. Jadi kalau kita di cyber war itu seperti tadi disebutkan Ariyum Pak Teguh, kalau ganti-gantian antara hacker dan yang bertahan. Jadi kita, yang menjaga dan yang menyerang ganti-gantian. Jadi emang penting sekali mencari partner yang mau berkolaborasi bersama-sama kita menghadapi serangan-serangan yang terjadi, karena ini terus berkembang. Jadi, salah satunya kita menggunakan AI based facial recognition. Jadi kalau misalnya ada ketika liveness di Cyber KYC, user-nya terdeteksi menggunakan AI atau edited image, edited video, akan langsung terdeteksi oleh Fida. Privacy detection ini juga penting karena harus memastikan bahwa orang yang di belakang akun tersebut adalah manusia asli dan bukan editan atau artificial. Selain itu juga tidak memiliki dokumen authentication, jadi ini ketika user harus submit KTP ada validasinya, ini dokumen yang bisa beneran KTP dan bukan kartu asli lainnya, kartu pelajar itu misalnya ya, harus iktp. Di sini, dikatakan lebih dari 27.000 injection attack yang di-identify dan diblok oleh Fida dari, 5 bulan pertama di 2025.